Assalamualaikum Bu Enden, selamat sore. Waalaikumsalam. Sore Ibu. Iya, bagaimana kabarnya Bu Enden? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ibu Fitri? Alhamdulillah saya juga baik. Tadi Bu Enden mau berdiskusi dengan saya di dunia maya ya, karena kita tidak bisa bertemu langsung. Ada apa sih? Ada apa? Apa yang mau kita bahas? Baik Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bu ya kalau misalnya saya sudah mengganggu waktu Ibu sehingga Ibu harus meluangkan waktu sore hari ini. Iya. Kebetulan Ibu ada hal yang ingin saya diskusikan dengan Ibu, ingin saya sharing dengan Ibu tentang apa yang selama ini saya pikirkan gitu. Iya. Apa tema dari yang apa tema atau apa yang akan kita bahas hari ini, Bu Enden? Oke, baik. Saya mau mendiskusikan dengan Ibu itu terkait ini Bu, tentang bagaimana caranya saya itu meningkatkan sikap disiplin pada peserta didik, di mana yang saya lihat disiplin siswa itu Iya. cenderung kebanyakannya karena ada paksaan atau hukuman. Mereka disiplin karena ada hukuman atau ada sanksi seperti itu. Iya. Jadi saya ingin mereka disiplin. Saya ingin mereka itu disiplin karena ada kesadaran dari dalam dirinya. Iya. Jadi Bu Enden mungkin hari ini akan membahas tentang bagaimana cara meningkatkan sikap disiplin siswa yang selama ini mungkin dianggap oleh Bu Enden menurun ya. Terus setelah kita berbicara, diskusi, sharing, apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan atau dari diskusi hari ini? Saya ingin ini Bu, melalui diskusi saya dengan Ibu, sharing saya dengan Ibu, saya ingin mendapatkan ide, saya ingin mendapatkan gambaran tentang bagaimana saya harus mensikapi, bagaimana saya harus menetapkan sebuah strategi untuk saya bisa meningkatkan sikap disiplin pada siswa. Itu Bu. Ya. Oke, jadi Ibu bertujuan ingin mendapatkan ide segar mungkin ya dari kita pembicaraan hari ini ya. Terus apakah Ibu bisa mendeskripsikan ide seperti apa yang Ibu harapkan agar sikap disiplin siswa meningkat? Oke, baik. Saya ingin lebih mendisiplinkan siswa, di mana disiplinnya itu muncul dari dalam dirinya ya Bu ya. Jadi tidak disiplin karena ada paksaan dan tidak disiplin karena takut disanksi atau dihukum. Seperti itu Bu. Jadi Ibu ingin mendapatkan ide atau gagasan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam kedisiplinan. Untuk melaksanakan ide tersebut tentu saya merancang beberapa strategi. Nanti mungkin saya ingin diskusikan juga dengan Ibu apakah strategi ini itu bisa diterapkan atau tidak Bu ya. Iya. Nah, menurut saya itu Bu ya, kurangnya kedisiplinan siswa itu ya dengan melihat apa yang terjadi di lapangan gitu ya, baik di kelas maupun di sekolah, bahwa kurangnya kedisiplinan siswa itu salah satunya adalah karena kurangnya pemahaman siswa terhadap aturan-aturan atau manfaat dari aturan yang ada di sekolah seperti itu Bu. Kemudian saya juga melihat bahwa harus mereka itu diberikan ini Bu, supaya mereka disiplin, itu mereka harus semacam
disampaikan dulu, kalau misalnya kamu tidak begini maka akan begini. Itu artinya kan mereka disiplin karena takut akan hukuman seperti itu ya Bu ya. Iya, iya. Oke, jadi itu asumsi Bu Enden ya. Asumsi Bu Enden yaitu karena mereka siswa tidak melakukan disiplin karena mereka kurang memahami aturan dan konsekuensi apa yang akan dihadapi oleh mereka juga ya. Eh, apakah Bu Enden, itu kan asumsi Bu Enden ya, mereka kurang paham aturan, tujuan aturan itu untuk apa. Apakah Bu Enden pernah bertanya langsung kepada siswa mengapa mereka bersikap kurang disiplin? Pernah Bu, saya bertanya kepada siswa yang kebetulan melanggar ya, melanggar aturan sekolah. Kemudian saya bertanya tentang alasan mereka melanggar aturan tersebut dan ada terlontar beberapa alasan ya. Salah satunya adalah karena mereka melihat temannya yang lain melakukan pelanggaran yang sama dan tidak mendapatkan tindakan apapun dari guru yang kebetulan melihatnya. Karena kan memang tidak selalu misalnya saya bisa memantau murid gitu Bu ya, memantau anak didik saya. Nah kadang-kadang ketika misalnya ada anak didik yang melanggar tersebut, ya mungkin luput dari pemantauan bapak dan ibu gurunya dan tentu saja itu tidak mendapatkan tindakan. Dan kalaupun ada mungkin beberapa yang bapak ibu guru yang melihat tidak melakukan tindakan mungkin dikarenakan karena kesibukannya sehingga ya tidak tepat untuk melakukan tindakan dan itu menurut mereka menjadi salah satu alasan mereka kenapa mereka melakukan pelanggaran tersebut. Jadi Bu Enden sudah bertanya kepada siswa mengapa mereka kurang disiplin dan mereka sudah menjawab ada dua alasan menurut mereka. Yang pertama karena mereka melihat siswa yang lain juga melanggar, jadi mereka ikut-ikutan melanggar, dan yang kedua mungkin mereka merasa tidak semua guru nih melakukan atau menindak apa yang mereka lakukan itu ya. Nah, dari alasan-alasan siswa tersebut, dari alasan-alasan siswa tersebut ya, setelah mengetahui alasan tersebut, apa yang Ibu pikirkan? Tentu saja saya berpikir untuk mencari strategi. Saya harus mencari cara bagaimana saya mengatasi hal tersebut, baik kepada siswa maupun kepada rekan kerja saya. Berarti Ibu akan mencari strategi bagaimana meningkatkan sikap disiplin siswa ya. Nah, kan tadi Ibu memikirkan ya strategi, Ibu akan membuat strategi. Nah, strategi apa yang akan Ibu lakukan? Dengan melihat situasi di lapangan, kemudian dengan saya sudah mendengarkan beberapa alasan dari siswa tentang kenapa mereka melanggar, saya menetapkan ada dua strategi ya Bu ya. Iya. Ada dua strategi, yaitu secara lisan dan juga dengan tertulis. Iya. Nah, secara lisan saya mungkin akan menyampaikan kembali, akan mengingatkan kembali tentang tata tertib ya atau tentang aturan disiplin di sekolah kami. Mungkin di kelas dalam pembelajaran ataupun kalau memang berkesempatan saya akan menyampaikannya melalui amanat dalam upacara ataupun mungkin dalam pengumuman seperti itu. Nah kalau secara tertulis dan secara lisan mungkin saya akan mengajak ya atau berkolaborasi lebih intens dalam berkolaborasi dengan semua warga sekolah seperti itu, terutama dengan rekan-rekan guru. Nah kalau secara tertulisnya saya berencana untuk membuat semacam spanduk besar Bu ya, yang isinya itu tentang aturan-aturan yang ada di sekolah kami yang sudah kami tetapkan supaya mereka mengingat kembali dan kemudian mentaatinya. Maka saya akan buat yang sebesar mungkin dan nanti ada di depan
ruangan yang mudah dilihat oleh semua. Oke, Seperti itu, Ibu. iya, berarti Bu Enden punya ide atau strategi. Ada 2 strategi ya Bu Enden ya. Yang pertama mungkin mensosialisasikan secara lisan dan yang kedua mensosialisasikan dengan cara tulisan. Yang mensosialisasikan secara lisan bukan hanya kepada siswa tapi juga kepada guru agar guru semua bertindak sama kepada yang melanggar aturan. Kalau dengan strategi tulisan yaitu Bu Enden mau membuat spanduk ya supaya terlihat mungkin ya terlihat oleh mereka, oh ini aturan di sekolah ini nih harus seperti ini ya. Bagus sekali idenya Bu Enden ya. Oke, nah setelah Bu Enden merencanakan aksi dengan menggunakan strategi-strategi barusan ya barusan yang Ibu katakan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa, menurut Ibu membutuhkan berapa lama waktu untuk mencapai tujuan tersebut, untuk mencapai meningkatkan motivasi, meningkatkan sikap kedisiplinan siswa. Kira-kira berapa lama nih, Bu? Kalau target saya sih Bu ya, kalau masalah waktu secepatnya. Kalau melihat tenggat waktu mungkin 1 minggu sudah mudah-mudahan terlihat dampaknya atau peningkatan dalam kedisiplinan siswa. Jadi 1 minggu ya, 1 minggu Ibu akan berusaha melakukan strategi-strategi itu dan mungkin setelah 1 minggu itu, setelah melakukan strategi-strategi itu, Ibu untuk melihat adanya peningkatan kedisiplinan siswa itu dari apa? Kalau biasanya di sekolah kami itu ketika ada pelanggaran terhadap disiplin, ada di buku kasus seperti itu, di buku catatan kejadian siswa. Iya. Nah, saya akan melihat adanya peningkatan atau tidak itu diantaranya melalui itu. Ataupun yang tidak tercatat, pastinya ada karena tadi sudah ada sosialisasi terlebih dahulu atau ada kolaborasi dengan guru yang lainnya, maka ya mudah-mudahan tidak terlihat lagi di buku catatan ataupun dari laporan-laporan guru seperti itu tentang adanya pelanggaran. Nah, dari situ saya bisa melihat adanya peningkatan ataupun tidak dari kedisiplinan siswa. Oke, jadi setelah melakukan 2 strategi itu, Ibu akan melihat apakah ada penurunan pelanggaran dari siswa mungkin ya, seperti itu. Oke, sekarang Ibu sudah dapat ya strategi apa, tujuan Ibu berbincang, sharing dengan saya sudah dapat ya. Ide-ide apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Nah, kita bertemu 1 minggu lagi ya Bu untuk berbicara lagi, untuk sharing lagi bagaimana strategi itu berhasil atau tidak ya. Mungkin terima kasih Ibu atas waktunya. Iya. Alhamdulillah berkat saya sharing dengan Ibu ada pemikiran-pemikiran atau ide-ide yang tadinya tidak terpikirkan ya menjadi alhamdulillah terpikirkan oleh saya dan akhirnya menjadi ini strategi saya mudah-mudahan berhasil ya. Apa yang kita diskusikan, apa yang kita sharingkan, ya mudah-mudahan bisa saya laksanakan Bu ya. Amin. Saya akan lihat selama 1 minggu ini. Iya. Izin nanti 1 minggu lagi saya telepon ya Bu ya. Iya. Selamat sore ya Bu Enden. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fitri. Waalaikumsalam Bu Enden. Ketemu lagi ya. Ibu. Iya, alhamdulillah rabbil alamin. Baik Ibu, apa nih yang akan kita bahas hari ini? Tadi Ibu sudah berkirim pesan lewat WA ingin sharing dengan saya hari ini. Iya Bu, ini saya punya masalah nih dengan murid-murid saya. Tahun ini saya merasa semangat dan motivasi siswa di kelas pada pelajaran saya, yaitu pelajaran matematika berkurang. Nah, saya mau sharing dengan Ibu tentang strategi pembelajaran apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada pelajaran, khususnya pada pelajaran matematika. Jadi Ibu ingin
sharing ya Bu ya. Kita hari ini sharing tentang bagaimana cara Ibu mengatur strategi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ya Bu ya. Nah, dari sharing hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide bagaimana cara atau strategi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa khususnya pada pelajaran matematika. Baik. Ini seperti apa yang Ibu kira-kira harapkan? Ya, bisa Ibu deskripsikan? Oke, saya ingin siswa lebih bersemangat dalam belajar matematika dan mereka bisa mengikuti pelajaran matematika dengan perasaan senang, tidak ada perasaan takut, karena matematika adalah salah satu pelajaran yang wajib dipelajari oleh siswa di setiap jenjang ya. Tapi pada kenyataannya matematika adalah pelajaran yang kurang disenangi oleh anak-anak, oleh siswa karena mereka menganggap matematika itu sulit. Oke. Baik. Nah, Ibu tadi mengatakan bahwa salah satunya adalah siswa menganggap bahwa matematika itu sulit, siswa menganggap bahwa matematika itu menakutkan ya Bu ya. Kira-kira Ibu bisa menyimpulkan kenapa motivasi belajar siswa dalam matematika itu kurang? Nah, tadi kan ada ketakutan ya. Jadi menurut saya mereka takut untuk belajar matematika karena mereka sudah berasumsi bahwa matematika itu sulit ya, sehingga terbentuk di pikiran mereka bahwa mereka tidak akan mampu dan tidak akan bisa menyelesaikan soal-soal pada pelajaran matematika. Baik. Apakah Ibu sudah bertanya kepada siswa mengenai alasan mereka mengapa mereka sepertinya tadi seperti yang Ibu katakan, mereka takut, mereka merasa kesulitan belajar matematika. Oke. Saya sudah bertanya Bu ke beberapa siswa di beberapa kelas yang saya ajar ya. Saya bertanya kepada siswa kenapa mereka kurang bersemangat, kenapa motivasi belajar matematikanya kurang, dan kebanyakan dari mereka menjawab bahwa, "Bu, matematika itu sulit dan saya susah untuk paham." Ya. Nah, jadi jawaban mereka itu sulit, matematika itu sulit. Jadi sudah terbentuk di pikiran mereka, di mindset mereka, matematika itu sulit sehingga mereka susah untuk memahami apa yang diajarkan atau apa yang diterangkan oleh ibu bapak guru. Dari alasan yang Ibu dapatkan dari siswa Ibu ya, tadi diantaranya adalah sudah terbentuk mindset di dalam pikiran siswa itu bahwa matematika itu sulit, sehingga itu membuat mereka ya tentu saja merasa takut terlebih dahulu dan kemudian menjadi sulit belajar dan sehingga motivasi belajar mereka kurang seperti itu ya Bu ya. Nah, setelah Ibu mengetahui alasan kurangnya motivasi siswa ya dalam belajar matematika, kemudian apa yang Ibu pikirkan? Saya berpikir dan saya berencana untuk melakukan strategi-strategi dalam kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pelajaran matematika. Tadi Ibu mengatakan ada beberapa strategi ya yang akan Ibu lakukan. Nah, ada gambaran apa strategi yang akan Ibu laksanakan? Saya yang pertama ada beberapa strategi ya Bu Enden yang ada di pikiran saya nih. Yang pertama yaitu saya akan memberi sugesti kepada anak didik saya, kepada siswa bahwa matematika itu menyenangkan ya. Jadi saya pertama mensugestikan di pikiran mereka matematika itu menyenangkan untuk menghilangkan pemikiran bahwa matematika itu sulit. Nah, strategi selanjutnya setelah mereka merubah mindset mereka, merubah pemikiran mereka, saya akan melakukan strategi-strategi atau model pembelajaran pada pelajaran matematika dengan model-model yang menyenangkan supaya mereka tertarik dan tertantang untuk belajar matematika. Salah satu model pembelajaran yang akan saya lakukan adalah model NHT yaitu Number Head Together.
Oke, baik. Nah, Ibu, saya melihat strategi yang tadi sudah Ibu rencanakan bagus, Ibu ya. Di antaranya karena tadi ada sugesti dalam diri siswa bahwa matematika itu sulit ya. Iya. Nah, Ibu strateginya adalah ingin mencoba merubah mindset tersebut dengan cara memberi sugesti-sugesti positif, sugesti bahwa matematika itu menyenangkan. Iya. Ya, itu bagus sekali, Bu. Kalau menurut saya bisa ya, Bu ya, itu dipraktekkan. Iya. Kemudian Ibu juga tadi menyampaikan strategi lainnya adalah menggunakan model-model pembelajaran yang menyenangkan ya. Nah, tadi Ibu menyampaikan ada number head together ya, NHT. Kalau menurut saya strategi dari Ibu bagus ya, dan nanti bisa Ibu praktekkan dan juga mungkin nanti model-model lainnya. Untuk melaksanakan strategi tadi ya, menurut Ibu kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan agar dengan strategi tersebut siswa dapat ini meningkat dalam hal motivasinya? Oke, saya berencana untuk melakukan strategi itu selama 1 minggu ya. 1 minggu saya akan melakukan dua pertemuan dengan siswa-siswa saya. Jadi yang pertama saya akan melakukan strategi itu, dan yang kedua saya akan melihat perubahan, apakah mereka berubah atau tidak. Baik. Nah, targetnya 1 minggu ya, Bu ya. Nah, Iya. mudah-mudahan bisa tercapai ya, Bu ya. Iya. Melihat ketercapaiannya dari apa tuh, Bu? Eh, Indikasinya, indikator Oke, ketercapaiannya. indikator ketercapaian strategi-strategi saya itu akan saya lihat dari yang pertama sikap ya. Sikap dari siswa pada waktu KBM. Apakah mereka bersemangat atau tidak? Kalau mereka bersemangat berarti strategi yang saya lakukan itu berhasil. Dan yang kedua dilihat dari nilai mereka pada proses pembelajaran dan evaluasi akhir ya. Jadi saya akan melihat peningkatannya dari dua hal tersebut, dari sikap dan dari nilai. Karena kalau misalnya motivasi meningkat, otomatis korelasinya kepada nilai. Nilai juga akan meningkat. Semoga seperti itu. Ya, Bu ya. Mudah-mudahan ya, Bu ya, dengan berbagai strategi yang tadi sudah Ibu sampaikan, yang sudah Ibu munculkan, mudah-mudahan menjadi solusi bagi meningkatnya motivasi belajar siswa dalam pelajaran matematika ya, Bu ya. Mudah-mudahan ya, Bu Enden. Betul, mudah-mudahan. Nanti kita lihat ya, Bu ya, sesuai dengan target yang Ibu sampaikan tadi, bahwa Ibu mentargetkan 1 minggu, insya Allah sudah bisa terlihat. Nanti Ibu bisa 1 minggu lagi hubungi saya, Bu ya. Semoga Bu Enden ada waktu ya. Ya, siap. Saya melihat bagaimana hasilnya. Nanti kita sharingkan kembali, Ibu ya. Terima kasih, Bu Enden. Baik, sampai jumpa minggu berikutnya, Ibu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.